TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu, KDM jangan banci. Kang Deddy Mulyadi kalau memang beliau berpikir bahwa Kurang ajar banget nih ya, ada seorang anggota DPR entah komisi berapa ya yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu banci. Saya sebetulnya ini sangat tersinggung karena selama ini apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sangat didukung oleh banyak masyarakat Jawa Barat, umumnya masyarakat Indonesia. Ya. Kenapa Kang Deddy Mulyadi disebut banci oleh anggota DPR ini? Mungkin karena dia sering upload kegiatannya di media sosial. Dan yang paling dia soroti adalah kebijakan-kebijakan yang disampaikan di TikTok. Oleh karena Kang Deddy Mulyadi tidak membuat peraturan secara tertulis, hanya ada dalam konten-kontennya, maka anggota DPR ini menyebut Kang Deddy Mulyadi banci. Menurut saya, dia kelihatannya orang yang beragama, tetapi itu tidak mencerminkan dia orang beragama. Ya. Nah, lantas pernyataan ini langsung di counter attack oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan semuanya diserahkan kepada netizen. Dalam artian diserahkan kepada penilaian warga Jawa Barat. Yang mana penilaian itu sudah jelas tercantum dalam komentar-komentar Kang Deddy Mulyadi. Bukankah itu adalah pengujian yang sesungguhnya? Bagaimana Kang Deddy Mulyadi diuji melalui konten, banyak yang suka atau tidak? Nah, agar tidak salah memahami dalam hal ini, bagaimana anggota dewan ini menyampaikan sesuatu yang kurang mengenakan, mari kita bersama-sama langsung saja tonton pada video berikut ini. Check it out. yang kita terima selama ini adalah pihak sekolah, baik swasta ataupun negeri, yang memang komplain terkait adanya kebijakan itu. Kebijakan larangan ya berarti ya? Berarti mereka ingin mengadakan? Ya, mengadakan. Justru kalau yang penolakan tidak ada. Maka dari itu jadi dari mana kira-kira ini KDM tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua merasa diberatkan, kemudian harusnya tidak ada wisuda di level SMA? Ini yang ingin saya sampaikan. Kita jangan sampai TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu, KDM jangan banci. Kang Deddy Mulyadi kalau memang beliau berpikir bahwa itu tegas dilakukan, keluarkan suratnya. Tapi tolong ingat, ada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas, ada Kepmen Diknas Nomor 75 tahun 2016, bahwa ada wisuda dan study tour itu melalui proses panjang. Salah satunya melalui komite sekolah. Nah, di terkait komite sekolah, ada di pasal 1 ayat 2 itu, adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik, dan komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Oke. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya adalah memang berdasarkan kajian atau diskusi di komite sekolah. Kalau kembali ke awal, Kang Deddy keluarkan suratnya dong. Jangan juga akhirnya sekolah dirugikan. Baik. Nah, kami ini, para anggota dewan ditanya, Pak itu gimana? Loh, statusnya mana? Suratnya mana? Kan tidak bisa TikTok dijadikan dasar hukum. Oke, tidak Gitu. ada aturannya ya Pak Dede? Tidak ada aturannya. Oke, baik. Study tour, kalau kepentingannya pembelajaran, itu ada loh di dalam kurikulum. Dan ada dalam peraturan kementerian. Jadi sebenarnya di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah, pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas, 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Saya tuh mengalihkan belanja yang tidak penting. Contoh, misalnya di diri saya sendiri, belanja baju dinas gubernurnya sekitar 150 miliar, 150 juta. Ya udah hapus, nggak usah, saya punya baju sendiri. Belanja perjalanan dinas luar negerinya 1,5 miliar, nggak usah ke luar negeri segala. Orang saya bahasa Inggris aja nggak bisa, apa di luar negeri. Ya kan saya jujur-jujur aja emang nggak bisa. Gitu. Bisanya cuma I love you so much gitu. Sama how are you lah ya. Pokoknya how are you gitu. Fine gitu. Nah, kemudian yang ketiga, belanja perjalanan dinas dalam negeri 1,8 miliar. Ya udah deh, 1,9. Oh ya, 1,9. Udah deh, sisain aja sekitar 700 buat saya, buat perjalanan dinas saya. Udah, itu kan dikumpulin hampir 2,2 miliar tuh. Ya udah, ini untuk bangun rumah rakyat miskin. Saya bilang kan hanya geser-geser aja, nggak ada dikurangan. Oke. Nggak ada pengurangan kok.
Belanjanya malah saya taikin sekarang. Saya udah tantang. Berapa sih anggaran provinsi kita? Pak, 31 triliun. Karena 6 triliun dari bagi kabupaten kota, adalah bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Udah, pendapatannya bisa nggak sih ditaikin 2 triliun? itu. Bisa Pak katanya. Udah kalau bisa aku 2 triliun taikin jadi 33 triliun. Tapi jawabnya bisa gitu loh, harus bisa. Saya kan begini, birokrat ini kan selalu pakai garis aman. Udah tahu targetnya akan tercapai misalnya 19 triliun. Ya umumnya 19 triliun. Ya dia tinggal tidur tetap dapat 19 triliun. Oh, nggak terpacu Saya tetapin itu dong 21 triliun pendapatan asli daerahnya. Biar nggak sambil tiduran kerjanya, sambil lari. Ya. Kan harus dikasih target. Sama dengan Kompas. Wah, itu kasih target. Hari ini harus wawancara saya. Kurang tidur. Maksa lagi. Iya, makanya kurang tidur kan. Itu. Gitu. Nah, dan disitulah Jawa Barat saat ini itu punya nilai uang yang hampir 6 triliun yang akan saya belanjakan. Pertama, saya mau bangun ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas. Tiga cantik begitu. Ya memang ruang Emang kelas kebutuhannya yang rusaknya segitu, yang rusak. Kok pas angkat cantiknya Kang itu? Ya nggak tahu saya juga. Iya, iya, Nah kemudian oke, satu Kang. ruang kelasnya itu nilainya sekitar 275 juta. Oke. Karena ingin dilengkapi toilet setiap kelas dan wastafel. Cakep juga tuh. Cakep. Jawa Barat itu kan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Asik, Bukan bukan ruang kelasnya bau. Iya, cuman Bandung. Kirain Bandung doang. Kamu jangan kemana-mana. Saya nggak kemana-mana ya. Terus kemudian di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh. Sekolah negeri nggak punya bangunan. Nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Oh, kayak metaverse apa gimana? Iya kan? Iya. Nah udah yang 9 itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? Berapa? 1,2 triliun. Oke gas. Oke. Anggaran tahun ini. Terus saya nanya lagi, berapa kebutuhan kalau orang Jawa Barat ingin punya sekolah yang cukup? Kebutuhannya 4,4 triliun, Mbak. Oke. 2 tahun ke depan selesai. Itu berapa sekolah tuh Kang? 4,4 triliun itu nambahnya sekitar. Ya pokoknya rakyat Jawa Barat bisa sekolah semua. Sampai SMA. Oke. Kang, ini ada aspirasi dari warga di Belum Timor. selesai. Bentar. Belum selesai. Ini warganya loh Kang ini. Warganya. Terus saya bilang bangun apa lagi? Jalan. Oke. Berapa kebutuhan jalan di Jawa Barat? Yang jalan provinsi loh. Ada kewajiban kita 4,7 triliun. Oke. Tahun ini 2,4 triliun. Sisanya tahun depan. Jadi tahun depan itu 2026. Seluruh jalan provinsi Jawa Barat sudah berbeton, berhot mix, lebarnya 8 meter lebih sampai 9 meter. Kanan kirinya ada PJU-nya. Kemudian ada CCTV-nya, ada reklamenya. Jadi saya sebutin ya, saya ada yang ingat nih. Jalan di Jawa Barat dari anggaran 600 miliar sekarang menjadi 2,4 triliun. Oke. Ruang kelas baru dari 60 miliar menjadi 1,2 triliun. Buset. Pemasangan jaringan listrik untuk masyarakat yang tidak punya satuan sambungan listrik itu dari 6 miliar menjadi 350 miliar. Oke. Rumah rakyat miskin dari 20 miliar itu menjadi 90 miliar. Irigasi dari kisaran 60 miliar menjadi 600 miliar. Ya mudah-mudahan nanti lagi digaji. Dan kemudian PJU yang kisaran dulu anggarannya sekitar 7 miliar, sekarang menjadi kurang lebih 600 miliar. Buset. Jadi terang nih Jawa Barat. Silo banget astronot. Iya, Astronot ini susah, nah Kang. itu angka 6 triliun itu akan dibelanjakan untuk kebutuhan publik itu. Dan itu bisa kita ingin mengejar target pertumbuhan ekonominya 8% itu. Kan sekarang 5,8 nih. Ya. Dari mana mendongkraknya? Kalau bangun rumah rakyat miskin standarnya dirubah dari 22,5 juta menjadi 50 juta. Orang di desa kerja. Ya. Ya. Bangun irigasi orang pada kerja, bangun jalan orang pada kerja, Lapangan kerja RKB semua tuh. orang pada kerja, infrastruktur publik dibangun, ada gerakan ekonomi di mana orang pada kerja. Jadi ekonomi Jawa Barat tidak dikuasai oleh beberapa orang. Beberapa orang itu misalnya kalau anggarannya hanya untuk IT terus yang menguasainya beberapa orang dan tidak menjadi regulasi publik. Ya. Ya. Saya bikin menjadi infrastruktur gitu loh. Multiplier effect-nya yang dikejar. multipliernya. Warga jadi kerja semua. Jadi di bawah kan juga rodanya gerak. Ya. Itu yang ya kalau saya kan orang desa ya. Jadi menurut saya ini loh kebutuhan warga Jabar. Toilet. Lu juga warga Jabar masih banyak yang di pinggir Helikopter. sawah, di depan rumah, di lokasi kecil. Saya nggak mau tahu tahun ini harus bersih. Coba bersih ya. Ya kan harus tertata. Terus kita juga sudah lihat premanisme muncul, ormas mulai berhadapan dengan investasi, Ya. kecalauan tenaga kerja, rebutan limbah, rebutan lah. Udah saya sampai hari ini buka buat alokasi untuk namanya gerakan Jabar Manunggal, yaitu
membersihkan geng motor, membersihkan premanisme, Oke. Ya. gitu, menurunkan angka kriminalitas. Ya. Ini kita menjadi sebuah gerakan, termasuk nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer pada pendidikan menengah di Jawa Barat. Wajib militernya gimana, Bang? Oh, wah ini menarik ini. Pembentukan kebangsaan pada anak-anak SMA. Ya. Dia ngerti, ya itu tadi, dari sisi fisiknya ngerti baris berbaris Ya, fisiknya, ya. dari sisi pikirannya ngerti sejarah, ngerti kebudayaan, ngerti ekologi, ngerti bagaimana masa depan bangsa, bagaimana disiplin, sehingga nanti Jawa Barat zero tawuran. Zero Zero tawuran. Nanti Jawa Barat zero obat-obat terlarang. Tapi kan udah ada pramuka, ngapain harus ada militer ini misalnya? Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Oh, kan kayak terbatas juga ya? Terbatas sudah, nanti tentara yang ngelatih, Wah, polisi Kang. baru nurut. Tadi Kang Denny kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata udah mulai di Curug-Curug di Kabupaten Bogor, pungli. Iya. Ya gawat, bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat? Bus, gocap, cepek, Iya. kan gitu loh. Nah, itu numpasnya gimana, Kang? Hah? Gampang pak, kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi selesai pembersih pak. nggak ada ruang negosiasi ya, Kang? Nggak Masuk ada, mas yang udah. pungli-pungli. Ya, Ya. udah. Gebuk aja udah. Bersihin aja deh, udah. Kita ini bangsa ini harus maju. Masa Nah, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh anggota DPR ini, yang mana Kang Deddy Mulyadi, konten-konten di TikToknya dijadikan landasan hukum oleh masyarakat banyak. Kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak saja membuatkan suatu aturan tertulis mengenai hal-hal yang bersangkutan? Ini akan membingungkan warga masyarakat, terutama beliau ini, anggota DPR ini yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi banci, ini terus menyinggung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang study tour. Karena tidak ada larangan sebetulnya. Kalau memang study tour itu benar-benar dilakukan, ada unsur penelitian secara ilmiah. Ada unsur belajar, karena dari namanya juga study tour. Belajar sambil touring, terus sambil jalan-jalan. Ya, umpamanya kita mau ke Candi Borobudur, mau meneliti tentang Candi Borobudur. Atau ke Jogja, mau meneliti tentang Candi. Nah, tetapi saya perhatikan, makin kesini yang namanya baik anggota DPR ataupun kemarin KPAI dan sebagainya, selalu menilai dan berkomentar negatif tentang Kang Deddy Mulyadi. Terus kemana saja kemarin kalian ketika Kang Deddy Mulyadi mengurusi kemacetan di jalan di Bandung, di Bekasi, yang mana alhamdulillah kemarin pada waktu Lebaran tidak ada kemacetan di Bandung, banyak buktinya. Ya, teman-teman saya yang tetangga saya mengaku setelah dari Bandung itu gak ada macet waktu Lebaran, sebelum Lebaran dan setelah Lebaran. Ya, kemudian banjir di Bekasi itu akibat dari di antaranya adalah Hibis Fantasi yang berdiri di tanah pemerintah di Puncak Bogor. Nah, apa salahnya kalian itu menanggapi hal yang baik kalau memang kebijakan yang Kang Deddy lakukan adalah untuk masyarakat banyak dan memang sudah terbukti. Pernyataan anggota DPR ini langsung saja di counter attack oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi mendapatkan respon yang sangat baik, sekitar 90% respon dari masyarakat kecil itu baik. Yang mana kami perhatikan juga baik dari TikTok, YouTube, Facebook, komentar-komentar positif itu ternyata dilakukan oleh masyarakat yang kecil, yang tidak punya akses ke DPR, yang tidak punya akses ke Pemprov. Yang pada intinya masyarakat Jawa Barat sebetulnya lagi euforia, lagi senang karena mempunyai gubernur yang memang pro rakyat. Coba saya perhatikan dari dulu sampai sekarang, kerja mereka yang komen-komen negatif terhadap Kang Deddy Mulyadi, terutama KPAI, kemudian para anggota DPR, ini kerjanya apa? Kalau ada yang tidak dia sepakati, dia hanya komentar aja. Dan yang menyinggung juga tentang anak-anak nakal di sekolah, lalu dimasukkan ke barak TNI untuk dikasih pelajaran yang tidak terjangkau oleh orang tua. Kalian komentari juga bahwasanya ada pendidikan khusus untuk anak-anak nakal. Dari dulu sampai sekarang saya tidak melihat program pemerintah untuk anak-anak nakal. Ketika anak-anak nakal itu tawuran, dari dulu saya tidak mendengar mereka diurus oleh lembaga tertentu, nggak pernah mendengar. Ya. Kemudian anak-anak yang masih sekolah yang diurus oleh kakeknya karena orang tua anak ini sudah nggak ada, bahkan sudah tidak tahu jawab. Ada seorang anak itu yang diurus oleh kakeknya dari kecil sampai besar, setelah besar malah menusuk kakeknya, menghilangkan nyawa kakeknya. Tidak ada secara serius untuk menangani anak-anak nakal ini. Kecuali Kang Deddy Mulyadi yang saat ini memang memperhatikan dari bawah sampai atas hal-hal yang memang
kalian mungkin anggap tidak penting, tetapi bagi masyarakat kecil ini sangatlah penting. Ya. Di dalam dunia era digital saat ini, tentunya penting. Apapun yang dilakukan, apalagi oleh pejabat, apapun program-program pemerintah itu harus dipublikasikan ke media. Supaya masyarakat tahu, ini kegiatannya loh. Kegiatan Provinsi Jawa Barat begini. Ini kan udah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oleh karena Kang Deddy Mulyadi ini tiap kontennya viral, FYP, maka banyak juga yang komentar negatif. Yang lantas pejabat lain emang nggak upload kegiatan mereka. Mereka juga upload, tetapi video-video mereka sudah laku. Beda dengan video Kang Deddy Mulyadi yang selalu viral, selalu FYP, itu bedanya. Dan di sini banyak masyarakat yang di bawah ya, itu mendukung Kang Deddy Mulyadi. Jadi sekali lagi, saya sangat kecewa dengan anggota DPR ini yang tidak bijak dalam berkata-kata, menyebut Kang Deddy Mulyadi itu gubernur banci. Kalau boleh, saya tantang Anda ke sini ke Pangandaran. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.